Shalom saudara-saudara, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam asiknya belajar Alkitab. Beberapa waktu lalu saya sudah share 3 video tentang orang Kristen gak boleh makan babi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada komentar atau chat boleh ditulis di kolom chat. Dan untuk berikutnya mungkin saya akan bahas dalam video-video berikutnya. Nah, saat ini saya tertarik untuk membahas tentang kasih karunia, di mana ada banyak orang Kristen yang gagal paham tentang kasih karunia. Sehingga muncul pernyataan bahwa orang-orang yang hidup di perjanjian lama adalah orang-orang yang hidup di bawah penurutan hukum, sedangkan orang-orang yang hidup di perjanjian baru atau setelah Yesus adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia. Apakah benar seperti itu? Saya akan membahasnya secara singkat, sederhana, dan sistematis dalam asiknya belajar Alkitab. Nah, pertama, saya mulai dari kitab Kejadian, karena segala sesuatunya bermula dari kitab Kejadian. Peristiwa jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa. Dan ini membuat Adam dan Hawa menerima upah dosa adalah maut atau kematian kekal. Tetapi di sisi lain, Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Karakternya adalah kasih. Sehingga Tuhan tidak mau Adam dan Hawa bersama dengan keturunannya mengalami kematian kekal. Itulah sebabnya maka Tuhan berencana untuk menyelamatkan Adam dan Hawa bersama dengan keturunannya. Maka kita bisa baca dalam Kejadian 3 ayat 9. Ketika Adam dan Hawa bersembunyi, Tuhan mencari mereka dan bertanya, Adam, Hawa, di manakah engkau? Apa tujuan Tuhan mencari Adam dan Hawa? Supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya maka Tuhan memberikan bukti dari pernyataan sebuah keselamatan kepada Adam dan Hawa bersama dengan keturunannya. Mari kita lihat skema di belakang ini. Dimulai dari Kejadian 3 ayat 15. Ketika Tuhan sudah menyatakan menyelamatkan mereka dengan mencari, maka Tuhan memberikan pernyataan sebuah keselamatan. Kejadian 3 ayat 15. Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau yaitu ular dan perempuan ini yaitu Hawa. Antara keturunan ular dan keturunan Hawa. Keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular, dan ular akan meremukkan tumit dari keturunan Hawa. Nah, Kejadian 3 ayat 15 ini mau menyatakan tentang keselamatan di dalam Yesus, karena Yesus adalah keturunan dari Hawa yang akan meremukkan kepala ular dalam arti setan dengan kematiannya di kayu salib. Dan kematiannya di kayu salib itu digambarkan dengan tumitnya dihancurkan oleh ular. Nah, Kejadian 3 ayat 15 ini tergenapi di Yesus Kristus pada kematiannya. Jadi ini sekitar, nah di sini Yesus, kita bisa lihat skema ini, 4.000 tahun. Karena masa dari pernyataan itu kepada Yesus adalah sekitar 4.000 tahun. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan orang-orang yang hidup di antara 4.000 tahun ini sebelum Yesus datang? Kita akan bahas. Kejadian 3 ayat 7. Dalam Kejadian 3 ayat 7, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka telanjang. Lalu mereka membuat pakaian dari kulit daun ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Kemudian, dalam Kejadian 3 ayat 21, Tuhan mengganti pakaian mereka dengan kulit binatang. Nah, apa tujuannya? Makna apa yang terkandung di dalamnya? Sebenarnya ini bukan untuk gaya-gayaan ya, atau sekedar seperti fashion supaya Adam dan Hawa kelihatan gagah dengan pakaian dari kulit binatang, atau ini juga bukan sebuah pernyataan supaya Adam dan Hawa tidak kedinginan. Lebih daripada itu, bukan itu tujuannya. Mengganti pakaian dari kulit binatang, di mana Adam dan Hawa membuat pakaian dari daun di sana, ini mau memberikan sebuah konsep bahwa keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Setelah Tuhan menyatakan keselamatan di dalam Yesus yang akan hadir dan lahir 4.000 tahun kemudian, maka saat itu Tuhan memberikan sebuah lambang dari Yesus itu sendiri. Dengan cara keselamatan di dalam Yesus itu menggambarkan keselamatan berdasarkan kasih karunia. Bukan karena hasil usaha perbuatan Adam dan Hawa untuk menutupi akibat dosa mereka yaitu ketelanjangan. Tapi atas inisiatif Tuhan, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, menyatakan bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatanmu Adam dan Hawa. Keselamatan itu oleh karena pemberian dari aku. Kira-kira seperti itu yang dimaksudkan di sini. Nah, kemudian Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang berarti ada sebuah pengorbanan binatang. Itulah sebabnya maka
beberapa waktu kemudian, maka sistem pengorbanan ini dijalankan, di mana Tuhan menyatakan sistem ini kepada orang-orang yang hidup sebelum Yesus lahir dan sebelum kematian Yesus di sana. Itulah sebabnya ada mezbah korban, bakaran maupun keselamatan di sana. Ini semua adalah sebuah lambang dari Yesus yang akan datang. Itulah sebabnya maka seperti Habel, seperti Nuh, seperti Abraham, mereka mempraktekkan apa yang Tuhan sistemkan di sana dalam korban. Ada korban persembahan, korban bakaran, keselamatan di sana yang dinyatakan kepada Tuhan di dalam hidup mereka. Artinya adalah bahwa orang-orang yang hidup sebelum Yesus ini, mereka mengimani kehadiran Yesus yang akan datang melalui apa yang mereka lakukan dengan membuat mezbah atau korban di sana. Jadi, orang-orang yang hidup di dalam perjanjian lama sebelum Yesus datang, mereka mengimani Yesus yang akan datang meskipun mereka tidak menyaksikan secara fisik di sana, tapi mereka mengimani bahwa Yesus akan datang sesuai dengan janji dalam Kejadian 3 ayat 15 di sana. Maka dari itu, kita melihat di sini semua bertujuan untuk keselamatan. Itu poin yang kita dapatkan. Perjanjian lama itu berbicara tentang keselamatan. Bermula dari dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, berdampak kepada kematian kekal, tapi Tuhan tidak mau, karena Tuhan kasih, Tuhan ingin menyelamatkan. Maka melalui Yesus itulah keselamatan bisa diberikan. Tapi keselamatan itu tidak langsung datang pada saat itu, 4.000 tahun kemudian. Nah, selama 4.000 tahun ini, maka Tuhan memberikan sistem korban sebagai lambang dari Yesus yang akan mati di kayu salib. Dan itu harus dilakukan sebagai bentuk iman kepada Yesus yang akan datang. Nah, kemudian kita beralih ke bangsa Israel. Bangsa Israel ini juga sudah dinyatakan oleh Tuhan. Melalui keturunan Abraham, maka akan menjadi satu bangsa yang besar. Dan itu adalah bangsa Israel dalam Kejadian pasal 12. Artinya Tuhan sudah punya sistem dalam keselamatan ini. Jadi sudah ada satu jalur ya, di mana Tuhan di sana sudah menyatakan Yesus akan datang. Maka sebelum Yesus datang melalui sebuah lambang pengorbanan di sana, nah maka Tuhan memanggil hamba-hambanya untuk menjadi sarana keselamatan seperti Nuh. Kemudian dari situ lahirlah Abraham. Nah, Abraham inilah nanti akan menghasilkan sebuah bangsa-bangsa Israel. Nah, sekarang kita melihat bangsa Israel. Nah, sistem keselamatan melalui bangsa Israel ini bukan karena Tuhan pilih kasih, tapi justru karena Tuhan mengasihi seluruh dunia, Tuhan pakai satu bangsa untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Itulah tujuan Tuhan di sana. Supaya bangsa Israel menjadi terang, menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Nah, kita lihat sekarang di skema yang kedua di sini. Ketika bangsa Israel ditawan di Mesir selama 400 tahun, maka Tuhan menyuruh Musa untuk membebaskan mereka dan akhirnya mereka bebas. Di Mesir, di sini mereka ditawan 400 tahun. Tapi Tuhan membebaskan. Jadi ada kebebasan. Saya tulis di sini. Lalu ketika Tuhan menjanjikan mereka untuk keluar ke dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, di sini kita lihat tanah Kanaan adalah tujuannya. Ini juga sudah dinyatakan kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan mendapatkan tanah Kanaan. Jadi ketika Tuhan memanggil bangsa Israel melalui Musa untuk membawa mereka ke tanah Kanaan, artinya mereka akan bebas. Mereka mau. Nah, maunya mereka dengan cara mereka harus menaruh darah ya di ambang pintu. Yang ini menyatakan bahwa nantinya mereka akan bebas. Nah, itulah yang disebut dengan Paskah pertama kali. Ketika darah ditaruh di ambang pintu rumah mereka pada malam hari, kemudian malam hari malaikat Tuhan datang, melihat ada darah, maka semua rumah yang ada darahnya, anak sulungnya pasti selamat di sana. Nah, kemudian mereka keluar. Nah, mereka mau melakukan hal itu ketika Tuhan janji untuk membebaskan mereka. Ini adalah iman. Jadi ada iman di sana. Saya tulis ya di sana. Iman. Tuhan yang membebaskan, mereka sambut dengan iman. Kemudian setelah itu mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, di padang belantara pada saat itu, maka dalam saya tulis di Keluaran pasal 19 ayat 5 sampai 6, di sana Tuhan mengadakan perjanjian. Perjanjian dengan bangsa Israel. Kata-katanya kira-kira begini. Aku mengadakan perjanjian nih dengan kamu, bangsa Israel.
Apabila engkau menuruti perjanjianku, perintahku, maka engkau akan menjadi harta kesayanganku, menjadi umat pilihanku. Kira-kira seperti itu. Nah kemudian mereka mengatakan, ya kami siap untuk melakukan hal itu. Ketika Tuhan mengadakan perjanjian dengan Israel di Padang Belantara, di dalam Keluaran 19, maka Keluaran pasal 20, ini satu pasal setelah itu, Tuhan memberikan 10 perintah atau 10 hukum yang isinya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini apapun yang orang lain miliki. Tuhan kasih 10 perintah di sana. Artinya perbuatan. Jadi ada sesuatu yang mereka harus lakukan. Nah sekarang ini, semua ini kalau kita bandingkan dengan perjanjian baru, maka ini sejalan dengan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Tentang apa itu? Dikatakan di sana bahwa kamu diselamatkan karena kasih karunia melalui iman. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keluar di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ada pernyataan kasih karunia, ada iman. Nah sekarang, dalam skema ini ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dibebaskan oleh Tuhan, itu pemberian. Inilah yang disebut dengan kasih karunia. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan kepada Israel itu adalah pemberian Tuhan, bukan hasil usaha mereka. Yang mereka harus lakukan adalah mereka percaya, itulah iman. Makanya mereka mau menerima kasih karunia ini. Keselamatan dari Tuhan, mereka percaya. Dan mereka mau keluar dari Mesir. Kalau tidak percaya, mereka tidak mau keluar dan mereka tidak akan selamat. Dan tetap ada di Mesir pada saat itu. Nah kemudian Tuhan memberikan perintah, 10 perintah atau 10 hukum sebagai perbuatan. Inilah konsepnya sama dengan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Manusia diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Dalam perjalanan bangsa Israel, pembebasannya dari Mesir itu menggambarkan kasih karunia Tuhan, disambut oleh iman oleh bangsa Israel, dan perbuatan ini bukan karena mereka atau bukan supaya mereka selamat. Mereka sudah diselamatkan terlebih dahulu oleh Tuhan. Mereka hanya sambut dengan iman, percaya, dan untuk mempererat hubungan dengan Tuhan, atau untuk menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Mereka adalah umat Tuhan, sebagaimana perjanjian dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6, bahwa engkau adalah harta kesayanganku, umatku, sudah diselamatkan oleh aku, maka hukum sebagai perbuatan ini harus dilakukan. Dilakukannya hukum sebagai perbuatan itu bukan supaya mereka selamat, tapi karena mereka sudah diselamatkan, maka hukum sebagai perbuatan ini dilakukan karena mereka sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Tanda mereka adalah orang-orang yang diselamatkan menuruti hukum. Tanda bahwa mereka adalah umat-umat perjanjian menuruti hukum. Bukan supaya selamat, tapi ini tandanya. Jadi inilah konsep di dalam perjanjian lama. Maka kita tahu bahwa sejak di dalam perjanjian lama ini, konsep keselamatan berdasarkan kasih karunia itu memang sejak perjanjian lama, bukan mulai di perjanjian baru. Karena dari awal kita lihat di Taman Eden, ketika Tuhan mengganti pakaian Adam dan Hawa dengan kulit binatang, ini menyatakan kasih karunia Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menjalankan perjalanan mereka ke Kanaan, di sana kasih karunia, hukum diberikan sebagai tanda bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan di sana. Itulah sebabnya, maka kalau kita membaca di perjanjian baru sekarang, Yohanes pasal 14 ayat 15, Yesus mengatakan, apabila engkau mengasihi aku, kata Yesus, saya tulis mengasihi Yesus, maka kamu akan menuruti perintah. Jadi Yesus menyatakan tanda bahwa kita mengasihi Yesus adalah menuruti perintah atau hukumnya. Nah ini juga sejalan dengan Roma pasal 3 ayat 28. Ketika Rasul Paulus katakan bahwa manusia diselamatkan karena iman, bukan karena melakukan perbuatan hukum di sana. Jadi hukum diberikan, perbuatan diberikan ini bukan supaya selamat, tapi karena sudah diselamatkan di dalam Tuhan.
Itulah sebabnya kalau saya mau menghubungkan dengan pertanyaan ketika saya share video-video yang sebelumnya tentang orang Kristen nggak boleh makan babi, ada yang bertanya begini, kalau begitu Pak Pendeta, apakah hanya gara-gara kita makan makanan yang dilarang oleh Tuhan, kita nggak masuk sorga? Nah, kemudian saya mau jawab begini, bukan begitu. Kita diselamatkan bukan karena kita tidak makan makanan haram. Kita diselamatkan bukan karena kita menuruti hukum Sabat. Kita diselamatkan bukan karena kita mengasihi orang lain. Bukan itu. Tetapi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan tadi. Yang kita sambut dengan iman percaya. Tetapi orang yang diselamatkan di dalam kasih karunia Tuhan melalui iman itu bukan berarti dia bebas untuk melakukan segala sesuatunya. Saya makan yang ini, saya melakukan hal ini. Bukan itu. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, maka orang-orang itu akan menyatakan dan menunjukkannya dalam kehidupan penurutan akan hukum-hukum Tuhan. Penurutan akan perintah-perintah Tuhan. Singkatnya begini, saya tidak makan makanan haram ya yang dilarang oleh Tuhan bukan supaya selamat. Tapi karena saya sudah diselamatkan di dalam Tuhan, maka tandanya adalah saya bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan, maka saya menyatakannya dengan menuruti hukum. Itu maksudnya. Kemudian begini, saya pergi ke gereja bukan supaya saya selamat. Tetapi karena saya sudah diselamatkan di dalam Tuhan, melalui kematian Yesus di kayu salib dan saya menerima Dia sebagai juru selamat pribadi saya menyatakannya sebagai orang yang pergi ke gereja untuk beribadah. Begitu konsepnya. Jadi konsep kasih karunia itu adalah konsep yang selalu ada dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itulah sebabnya tidak dipisah-pisah. Karena sejak awal keselamatan itu memang bukan karena menuruti hukum, tetapi karena pemberian Tuhan yang kita sambut melalui iman. Dan hukum itu adalah tanda bahwa kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan di dalam Tuhan dengan menyatakan kehidupan kita kepada penurutan hukum. Begitu cara membacanya, saudara-saudara. Itulah sebabnya kenapa banyak orang yang salah paham atau gagal paham tentang kasih karunia ini. Saya punya pendapat mungkin karena tidak baca Alkitab, hanya dengar kata orang atau kata pendetanya atau kata pengajar-pengajar Alkitab. Atau mungkin mereka baca, tetapi hanya untuk mempertahankan ide mereka sendiri supaya bisa makan makanan yang enak bagi mereka yang dilarang oleh Tuhan di sana, maka ya udah apa saja di sana tetap dipertahankan bahwa saya harus melakukan ini, tetapi hukum yang ini tidak dijalankan. Jadi artinya adalah bahwa keselamatan itu adalah pemberian dari Tuhan. Penurutan kepada hukum Tuhan itu sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Bahwa saya adalah orang-orang yang diselamatkan di dalam Tuhan. Hukum tidak menyelamatkan, saudara-saudara. Yang menyelamatkan itu Tuhan. Tapi tandanya kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan bukan kita bebas. Tapi tetap melakukan hukum itu sebagai tanda kita orang-orang yang diselamatkan. Perjanjian lama dan perjanjian baru sama-sama berbicara keselamatan di dalam Yesus Kristus. Perbuatan adalah tanda bahwa kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Semoga melalui pembahasan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati.